Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 akan memaparkan materi mengenai akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Berikut nama-nama kelompok. Yang pertama ada Bagas Anggoro, yang kedua Mira Cantika, yang ketiga ada Putri Nilasari, yang keempat ada Irtimen Lestari Laila. Pengertian akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain merupakan dua konsep yang terkait dengan perolehan atau kepemilikan saham dalam suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Berikut adalah pengertian dari kedua konsep tersebut. Akuisisi antar perusahaan. Yang bertujuan umum dari akuisisi antar perusahaan adalah untuk memperluas operasi, meningkatkan pangsa pasar, mendapatkan keuntungan dari sinergi, atau mengakses sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan target. Lalu, investasi pada perusahaan lain, tujuan utamanya dari investasi pada entitas lain adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan manfaat jangka panjang seperti pengaruh strategis atau akses ke pasar baru. Investasi pada entitas lain dapat dilakukan sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tujuan dan strategi investasi yang diinginkan. Perkembangan struktur usaha kompleks. Perkembangan struktur usaha kompleks melibatkan berbagai aspek, termasuk perluasan usaha, evolusi struktur organisasi, serta pertimbangan etika dalam konteks akuisisi. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing aspek tersebut. Yang pertama, perluasan usaha. Yang kedua, struktur organisasi dan tujuan usaha. Yang ketiga, struktur organisasi, akuisisi, dan etika. Untuk perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi atau bisnis ekspansi. Perluasan dari dalam atau internal expansion, ia perluasan dengan meningkatkan kapasitas produksi, membuka cabang baru, atau mengembangkan produk baru. Fokus utamanya adalah pada penggunaan sumber daya internal untuk mencapai pertumbuhan. Lalu ada perluasan melalui kombinasi bisnis, atau business combination. Ia perluasan yang dapat terjadi melalui kombinasi bisnis, yang memperlihatkan penggabungan akuisisi atau aliansi strategis dengan perusahaan lain. Bentuk struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional, yaitu organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi atau departemen-departemen seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Ini memungkinkan spesialisasi dan fokus pada tugas tertentu. Yang kedua ada struktur matriks, yaitu kombinasi antara struktur fungsional dan proyek. Karyawan bekerja di bawah dua otoritas, manajemen fungsional dan manajemen proyek. Contohnya untuk proyek-proyek khusus. Yang ketiga ada struktur divisi atau produk. Organisasi dibagi menjadi divisi-divisi atau unit bisnis berdasarkan produk atau layanan tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan. Setiap divisi memiliki otonomi relatif. Yang selanjutnya struktur berbasis proses, yaitu organisasi dibagi berdasarkan alur kerja dan proses bisnis. Setiap unit bertanggung jawab atas suatu bagian dari proses keseluruhan. Yang terakhir ada struktur jaringan atau network struktur, yaitu perusahaan bekerja sama dengan mitra eksternal dan mengandalkan rantai pasokan yang terintegrasi, lebih fleksibel dan dapat mengakses keahlian dan sumber daya eksternal. Hubungan antara perluasan usaha dan struktur organisasi, yaitu perluasan dari dalam, dalam perluasan dari dalam, struktur organisasi harus mampu menanggapi peningkatan skala dan kompleksitas operasional. Mungkin perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar departemen. Yang kedua ada perluasan melalui kombinasi bisnis. Bentuk struktur organisasi dapat berubah secara signifikan setelah kombinasi bisnis. Misalnya dalam akuisisi perlu diselaraskan bagaimana perusahaan yang diakuisisi akan terintegrasi ke dalam organisasi yang ada. Penciptaan entitas usaha. Dalam konteks akuntansi lanjutan, penciptaan entitas usaha seringkali melibatkan aspek keuangan yang kompleks dan persyaratan pelaporan yang lebih rinci. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan entitas usaha dari sudut pandang akuntansi lanjutan. Dalam hal ini, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh proses penciptaan entitas usaha dan akuntansi sesuai dengan standar regulasi akuntansi yang berlaku di UNIRSKI, tempat entitas tersebut beroperasi. Pemahaman dalam terhadap akuntansi lanjutan dan kerjasama dengan profesional akuntansi dapat membantu memastikan kepatuhan dan transportasi laporan keuangan. Perusahaan XYZ memutuskan untuk membentuk anak perusahaan baru dengan nama XYZ Tech Solution Incorporation. Proses pembentukan ini melibatkan transfer beberapa aset dan liabilitas dari perusahaan XYZ ke anak perusahaan yang baru. Berikut adalah informasi terkait.
Perusahaan XYZ mentransfer mesin seharga $100.000 ke anak perusahaan sebagai modal awal. Piutang dagang sejumlah $50.000 ditransfer ke anak perusahaan. Liabilitas dagang sejumlah $30.000 juga ditransfer sebagai tanggung jawab anak perusahaan. Perusahaan XYZ menyumbangkan hak paten senilai $120.000 ke anak perusahaan. Hitunglah nilai total aset, liabilitas, dan ekuitas pada laporan keuangan anak perusahaan setelah proses penciptaan. Jawaban yang pertama, perhitungan nilai aset anak perusahaan. Mesin $100.000, piutang dagang $50.000, hak paten $120.000, total aset $270.000. 2. Perhitungan nilai liabilitas anak perusahaan. Liabilitas dagang $30.000, total liabilitas $30.000. 3. Perhitungan ekuitas anak perusahaan. Modal awal $100.000, piutang dagang $50.000, hak paten $120.000. Liabilitas dagang dikurang $30.000 karena merupakan tanggung jawab anak perusahaan. Total ekuitas $240.000. Jadi, laporan posisi keuangan anak perusahaan setelah penciptaan memiliki total aset sebesar $270.000, total liabilitas sebesar $30.000, dan ekuitas sebesar $240.000. Perhatikan bahwa nilai liabilitas ditambahkan pada posisi ekuitas sebagai modal yang diberikan oleh perusahaan induk. Kombinasi bisnis. Dalam konteks akuntansi lanjutan, kombinasi bisnis merujuk pada proses penggabungan dua entitas bisnis atau lebih menjadi satu entitas baru. Kombinasi bisnis dapat terjadi melalui berbagai bentuk seperti merger, akuisisi, atau pembentukan aliansi strategis. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap akuntansi lanjutan untuk mengakui, mengukur, dan melaporkan dampak dari kombinasi tersebut. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang terkait dengan kombinasi bisnis dalam akuntansi lanjutan. Yang pertama, pencatatan aset dan liabilitas. 2. Pencatatan goodwill. 3. Penggabungan laporan keuangan. 4. Pemilihan metode akuisisi. 5. Pajak penghasilan. 6. Pengakuan dan pencatatan perubahan non-kontrak. Pertimbangan tambahan dalam akuntansi kombinasi bisnis. Dalam akuntansi lanjutan, terdapat beberapa pertimbangan tambahan yang perlu diperhatikan ketika menghadapi kombinasi bisnis. Berikut adalah penjelasan untuk setiap pertimbangan. Yang pertama, ketidakpastian dalam kombinasi bisnis. Penilaian nilai wajar dan liabilitas, penilaian goodwill, ketidakpastian dalam proyeksi keuangan. 2. Pengecualian untuk prinsip pengakuan. Dalam beberapa situasi, entitas dapat menggunakan pengecualian untuk prinsip pengakuan tertentu, terutama dalam hal nilai wajar aset dan liabilitas tertentu. Pengecualian ini dapat diizinkan dalam keadaan tertentu, tetapi perlu dilaporkan secara transparan dalam catatan laporan keuangan. 3. Ekuitas non-pengendali dilakukan sebelum kombinasi bisnis. Jika terdapat ekuitas non-pengendali atau minority interest sebelum kombinasi bisnis, perlu diperhatikan bagaimana kepemilikan tersebut akan diakui dan dilaporkan setelah kombinasi. Proses ini melibatkan perhitungan nilai ekuitas non-pengendali berdasarkan nilai wajar saham yang dimiliki. 4. Akuisisi melalui kontrak. Beberapa kombinasi bisnis melibatkan perjanjian formal, dan entitas dapat menggunakan kontrak sebagai landasan untuk menentukan nilai transaksi dan ketentuan lainnya. Dalam hal ini, penting untuk memahami implikasi akuntansi dari kontrak dan memastikan bahwa pengakuan dan pengukuran dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Demikian presentasi dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.